Oke, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Di sini Mimin akan membahas urutan kekuatan 9 karakter berinisial D dari yang terlemah sampai yang terkuat. Di dunia One Piece terdapat suatu misteri yang meliputi sebuah nama, dan nama itu adalah nama D yang dimiliki seseorang. Belum jelas sebenarnya apakah arti dari nama tersebut. Namun dikatakan setiap kali seorang D muncul, tindakan mereka akan berpengaruh besar pada keseimbangan dunia, dari sisi baik maupun buruk. 900 tahun yang lalu, dunia dikuasai oleh orang-orang yang memiliki tekad D. Kemudian terjadi kudeta yang dilakukan oleh leluhur kaum naga langit. Seluruh orang yang memiliki inisial D dihabisi. Kaum naga langit ingin mengubah sejarah yang ada. Tapi beberapa orang yang berinisial D yang selamat bertekad suatu hari akan membalas dan merebut kembali dunia dari tangan kaum naga langit. Sejauh ini hanya ada 9 karakter One Piece yang berinisial D. Di video ini, Mimin akan membahas level kekuatan mereka semua, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Oh iya, buat nakama semua yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk like dan share video ini ya. Soalnya dukungan nakama semua benar-benar berarti buat... Oh, satu lagi nih. Saat channel Mimin mencapai 100.000 subscriber, Mimin akan adakan giveaway HP Samsung J8 loh. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo simak videonya. 9. Portgas the Rogue. Di urutan ke-9 ada Portgas the Rogue. Muncul hanya beberapa panel di manga ini. Ibunda dari Ace ini mungkin adalah satu dari segelintir sosok ibu yang ditunjukkan di One Piece. Namun pengaruhnya sangat kuat sehingga Ace lebih memilih menggunakan nama ibunya ketimbang ayahnya. Dia mengedung Ace selama 20 bulan untuk melabui pihak angkatan laut yang terus mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan Roger, walaupun Roger sudah dieksekusi. Dia melahirkan Ace di Pulau Baterila, South Blue, dan setelah melahirkan Ace, kemudian dia pun meninggal. Tidak banyak diketahui tentang istri Gold Roger ini. 8. Jaguar the Soul. Oke, lanjut di urutan ke-8 ada Jaguar the Soul. Jaguar the Soul adalah seorang raksasa yang melempatkan Nico Robin saat klan arkeolog O'Hara diserbu oleh pasukan marinir. Dengan sifat pemalunya, dia mengajarkan Robin untuk terus tertawa meskipun sedang terluka, dan memberitahu kalau suatu saat Robin akan bertemu dengan teman-teman yang selalu menjaga dirinya. Jaguar the Soul adalah pemegang penuh keadilan moral. Sejak awal dia sudah meragukan tindakan Angkatan Laut dan pemerintah. Dia adalah orang yang meledakkan kapal penelitian sarjana dari O'Hara dan berhasil menangkap Nico Olivia, ibu Robin. Saat itu, Jaguar the Soul juga masih meragukan tindakannya benar atau salah. Dia juga sangat tertarik dengan abad kekosongan atau sejarah 100 tahun yang hilang, sama seperti sarjana O'Hara. Pada suatu hari, dia dipanggil oleh Son Goku untuk menjadi salah satu pemimpin Buster Call ke O'Hara. Jaguar the Soul tidak setuju karena tindakan itu sangat tidak rasional, karena membunuh orang tanpa alasan, apalagi kali ini targetnya adalah para sarjana yang ingin menggali ilmu. Kemudian Sengoku membentaknya dengan tegas. Jaguar the Soul sudah merasa jalan hidupnya salah, sehingga dia membawa Olivia yang menjadi sandera, dan mereka berdua kabur dari markas. Akhirnya Jaguar the Soul terdampar di pulau yang tidak disangkanya, O'Hara. Di sana dia ditolong oleh Nico Robin kecil. Jaguar the Soul sebelumnya merupakan seorang Vice Admiral, sama seperti Garp, meskipun dia memiliki pangkat sebagai seorang wakil laksamana dan memiliki hubungan baik dengan Aokiji karena pemberontakannya membelot perintah marinir untuk memusnahkan klan O'Hara dan menghancurkan kapal-kapal Buster Call. Jaguar the Soul pun tewas, membeku di tangan Aokiji. Sama seperti orang-orang bernama D lainnya, Soul tewas sambil tersenyum. 7. Trafalgar the Waterloo. Oke, lanjut di urutan ke-7, ada Trafalgar the Waterloo. Law adalah salah satu anggota dari generasi terburuk bajak laut, sama seperti Luffy. Ia juga memiliki titel Shichibukai setelah mengirim marinir 100 buah jantung bajak laut. Kapten dari Heart Pirates ini memiliki kekuatan dari buah OPP Nomi yang memperbolehkannya memotong benda-benda tanpa membunuhnya. Kemampuan OPP Nominya membuat Law bisa memanipulasi semua objek yang ada dalam area tertentu, bahkan menggabung bagian tubuh satu orang dengan orang lain atau mengambil jantungnya. Dia juga ahli menggunakan pedang. Menurut Doflamingo, ia pun adalah bagian terpenting dari sebuah operasi yang dapat memberikan orang hidup abadi. 6. Portgas the Ace. Oke, lanjut di urutan ke-6 ada Portgas the Ace.
Hidup Ace benar-benar dipengaruhi oleh tokoh One Piece dengan nama The Rock, dan Roger adalah orang tuanya. Luffy adalah saudara angkatnya. Teach menjadi orang yang menangkapnya dan kemudian menyeretnya ke angkatan laut. Ace tidak menggunakan nama marga dari ayahnya, Gold Roger, sang raja bajak laut, tapi dia menggunakan marga dari ibunya, yaitu Portgas, karena ia ingin menyembunyikan kenyataan bahwa ayahnya adalah sang raja bajak laut, Roger. Selain itu, Ace memiliki kebiasaan buruk, yaitu tertidur di saat yang tidak tepat. Mimpi Ace adalah menjadikan Shirohige menjadi raja bajak laut. Kekuatan puncak Ace adalah kekuatan buah iblisnya merah-merah. Kekuatan Logia yang membuat dia dapat menguasai api dan mengubah tubuhnya menjadi api. Tanpa kekuatan buah iblisnya, Ace pada dasarnya adalah orang yang kuat. 5. Monkey D. Luffy. Oke, di urutan kelima ada kapten kita tercinta, yaitu Monkey D. Luffy. Dia adalah kapten dari kelompok bajak laut Tobi Jerami dan berasal dari desa Fuchsia. Dia ini adalah pemilik Will of the Deep pertama yang dilihat oleh pembaca One Piece. Luffy pada dasarnya hanya ingin bertualang, namun dalam petualangannya itu, sejauh ini Luffy sukses mencegah kudeta, menyebabkan kehancuran pulau penting pemerintah dunia, Enies Lobby, meski itu lebih karena kebodohan Spandam. Menggulingkan kekuasaan seorang pria dengan koneksi Tenryubito, Doflamingo di Dressrosa, dan sekarang tengah mengancam kedaulatan seorang Yonko Big Mom dan Kaido. Ya, inilah kehebatan dari tokoh utama kita. Ia tidak dengan sengaja memulai gerakan revolusi seperti yang dilakukan ayahnya. Namun tetap saja, setiap aksinya memberi dampak nyata kepada perubahan dunia. Tak heran nilai buruannya terus naik. 4. Kurohige. Kurohige mulai menunjukkan taringnya dengan bounty-nya yang sebesar 2.247.600.000 berry. Kurohige merupakan karakter yang hampir mirip dengan bajak laut sesungguhnya. Kurohige menggunakan akal liciknya untuk membunuh Shirohige yang hampir sekarat dengan menembaki pistol secara bersamaan. Secara kekuatan, buah iblis Yami Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi miliknya sangatlah luar biasa efeknya. Hal ini bisa dikatakan bahwa kemampuan Yami Yami adalah Logia ke-8 yang dapat membuat kehampaan seseorang dan juga dapat melenyapkan semangat pada musuhnya. Buah iblis Gura-Gura Nominya pun sangat berbahaya karena dengan sekali pukulan ke udara saja sudah mampu menciptakan tsunami yang sangat luar biasa. Apa jangan-jangan penyebab tsunami selama ini adalah Kurohige ya? 3. Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon adalah pemimpin utama pasukan revolusi. Kekuatan Dragon masih misterius. Dia merupakan pemimpin dan pendiri tentara revolusioner yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah dunia, membuatnya dianggap sebagai orang yang paling berbahaya dan paling dicari di dunia. Berbeda dengan bapak dan anaknya, Dragon adalah pria yang selalu tampak serius. Bajak laut mungkin banyak dan kekuatan mereka kadang tak terkira. Tapi sebagian besar dari mereka tidak akan membuat masalah dengan pemerintah dunia secara sengaja. Dragon justru sengaja mencari konflik dengan pemerintah dunia. 2. Monkey D. Garp. Garp adalah pria yang tidak suka pikir panjang dan hobi bertarung. Dikatakan Garp mahir menggunakan Boshosoku Haki dan bisa melempar peluru meriam lebih cepat dari tembakan meriam. Laksamana Madya Garp adalah laksamana madya legendaris yang telah memojokkan Gold Roger berkali-kali di laut. Garp dijuluki sebagai Garp sang tinju besi karena tinjunya sangat kuat sehingga dapat melontarkan meriam sekalipun. Terungkap kemudian kalau gelar pahlawan angkatan laut yang dimiliki Garp bukan diperolehnya karena jasanya menangani kelompok Roger, melainkan karena Rocks. Garp pernah berkata kalau Tenryubito adalah sampah. Itu berarti jika ia menjadi Admiral, maka ia akan menjadi tangan kanan dari Tenryubito. Itulah kenapa Garp memilih untuk tetap menjadi wakil Admiral. Padahal jika dilihat dari segi kekuatan, Garp merupakan orang yang seharusnya kemampuannya sudah melebihi Admiral. Salah satu alasannya adalah karena ia merupakan satu-satunya orang yang bisa bertarung seimbang dengan Raja Bajak Laut Gold Roger. Bahkan sebelum itu, Garp pernah mengalahkan Bajak Laut Rocks, yaitu bajak laut yang berjaya sebelum era Gold Roger. 1. Gold Roger. Gold Roger adalah sang raja bajak laut. Sebagai bajak laut terkuat yang memiliki harta legendaris One Piece, Roger dikenal sebagai orang yang dapat menaklukkan Grand Line dahulu. Dia tidak takut bahaya Grand Line yang dijuluki kuburan bajak laut itu dan malah tertarik untuk pergi ke sana. Dia dikatakan tidak punya rasa takut. Kemampuan bertarung Roger sejauh ini belum ditunjukkan dengan jelas. Hanya diketahui kalau dia sangat kuat.
Clue kekuatan Roger sejauh ini adalah dia mampu meratakan sebuah negara berkekuatan militer. Oke, itulah tadi urutan kekuatan penyandang nama D dari level terlemah sampai terkuat versi Mimin. Jika kalian kurang setuju dengan posisi tersebut, silakan sampaikan di kolom komentar beserta alasannya. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.